Berikut, cara menabung uang 20.000. Untuk mencapai target tabungan, kamu bisa coba menabung sehari 20.000. Meskipun dalam jumlah sedikit, hasil tabungan rutin tersebut bisa optimal dalam waktu setahun atau lebih. Apalagi, kamu punya tujuan finansial tertentu seperti beli HP baru, liburan atau tujuan lainnya yang membutuhkan sejumlah uang. Setahun itu ada 365 hari. Jika kamu menabung sehari 20.000, maka uang yang terkumpul sejumlah 7,3 juta rupiah dalam setahun. Dalam menabung, kamu harus konsisten dalam mengalokasikan sebagian uang jajan atau penghasilan bulanan. Kegiatan menabung menjadi bentuk usaha mencapai tujuan finansial di masa yang akan datang. Tidak ada aturan minimal jumlah menabung rutin. Namun, kamu bisa coba sisihkan Rp20.000 setiap hari atau sesuai kemampuan demi mencapai tujuan keuanganmu. Ada juga tips menabung agar bisa cepat terkumpul banyak. Mari kita simak tips selengkapnya melalui penjelasan berikut. Mungkin, banyak orang menganggap remeh kegiatan menabung rutin Rp20.000 per hari. Padahal, rajin menabung adalah kebiasaan baik yang bisa memudahkan kamu mencapai tujuan di masa depan. Berikut merupakan tips menabung yang bisa kamu lakukan. Nomor 1. Selalu konsisten menabung. Salah satu kunci keberhasilan menabung adalah konsisten. Walaupun nominal uang yang ditabung tidak besar, konsistensi dalam mengumpulkan uang dapat memudahkanmu dalam mencapai target dana. Setiap langkah kecil mengalokasikan sebagian uang saku, itu sangat berarti dalam perjalanan mencapai tujuan finansial. Konsistensi dalam menabung adalah salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan finansialmu. Meskipun tabunganmu mungkin dimulai dengan jumlah yang kecil, langkah-langkah konsisten memiliki dampak besar. Berikut, beberapa cara untuk tetap konsisten dalam menabung. Pertama, buat rencana anggaran. Buat anggaran bulanan atau mingguan yang mencakup alokasi untuk menabung. Dengan memiliki rencana yang jelas, kamu akan lebih cenderung untuk mematuhi komitmenmu. Kedua, otomatisasi tabungan. Jika memungkinkan, atur otomatisasi transfer ke rekening tabunganmu setiap kali kamu menerima gaji atau pendapatan tambahan. Ini memastikan bahwa tabunganmu bertambah secara konsisten. Nomor 2. Sisihkan uang sesuai kemampuan. Pastikan kamu menyisihkan uang sesuai kemampuan finansial. Tidak apa-apa hanya menabung Rp20.000, Rp10.000 dalam sehari. Kuncinya adalah rutin mengalokasikan dana tabungan. Kamu juga bisa menyesuaikan nominalnya dengan target dana yang ingin dicapai. Menyisihkan uang sesuai kemampuan finansial adalah prinsip yang bijak dalam menabung. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan berapa jumlah yang akan kamu sisihkan. Pertama, buat rencana berdasarkan pendapatan. Evaluasi pendapatanmu dan keluaran bulanan. Tentukan berapa jumlah yang bisa kamu sisihkan setelah memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Kedua, mulai dengan jumlah kecil. Tidak ada jumlah terlalu kecil untuk ditabung. Bahkan menabung Rp20.000 atau Rp10.000 dalam sehari adalah langkah yang baik untuk membangun kebiasaan menabung. Hal ini juga membuktikan bahwa kamu bisa menabung tanpa harus mengorbankan banyak. Nomor 3. Hindari pengeluaran tidak penting. Menabung memang bukanlah hal yang mudah untuk kamu yang sering nongkrong dan jalan-jalan. Kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan jangan terlalu sering. Sebab, uang jajanmu bisa-bisa akan habis secara cepat. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Bukan berarti kamu tidak boleh bersenang-senang. Mungkin, kamu bisa nongkrong atau bersenang-senang di rumahmu atau rumah temanmu. Dengan berada di sana, kamu dapat menekan pengeluaran uang jajan, karena sudah ada kebutuhan dan hiburan yang tersedia. Selain membiasakan diri menyisihkan dana tabungan, kamu juga harus mengontrol pengeluaran. Jangan sampai terus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Buatlah susunan prioritas pengeluaran sehingga kebutuhan pokok bisa terpenuhi terlebih dahulu dan kamu bisa. Nomor 4. Simpan di tempat yang aman. Gunakanlah celengan atau wadah khusus untuk menyimpan uang tabungan. Jika ingin terlihat uang tabungannya, maka kamu bisa pakai pocket calendar.
Kalau uangnya sudah terkumpul banyak, masukkan ke rekening khusus agar aman dari risiko kehilangan. Menyimpan uang tabungan dengan bijak adalah langkah penting dalam mencapai tujuan keuangan. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. Pertama, penggunaan celengan atau wadah khusus. Menggunakan celengan atau wadah khusus adalah cara sederhana untuk secara fisik melihat dan menyimpan uang tabungan. Pastikan wadah tersebut mudah diakses, tetapi tetap aman dari risiko pencurian. Kedua, pocket calendar. Menggunakan pocket calendar untuk mencatat dan memantau perkembangan uang tabunganmu adalah ide bagus. Ini membantu kamu tetap terorganisir dan terfokus pada tujuan tabunganmu. Jangan lupa untuk menjaganya agar aman. Nomor 5. Optimalkan dengan investasi. Kamu bisa mengoptimalkan dana tabunganmu dengan investasi reksadana di Tanam Duit. Jika ingin mengumpulkan dana dalam 1 tahun, maka kamu bisa mengalokasikan dana tabunganmu ke instrumen reksadana pasar uang. Investasi dalam reksadana pasar uang merupakan cara yang bijak untuk mengoptimalkan dana tabunganmu, terutama jika kamu memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dalam 1 tahun. Reksadana pasar uang umumnya merupakan instrumen investasi yang cenderung lebih stabil dan likuid dibandingkan dengan reksadana lainnya. Beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan mengalokasikan dana tabunganmu ke reksadana pasar uang meliputi. Pertama, likuiditas. Reksadana pasar uang biasanya memiliki likuiditas yang tinggi, artinya kamu bisa dengan mudah menarik dana investasimu jika dibutuhkan dalam waktu singkat. Kedua, diversifikasi. Reksadana pasar uang mengelola dana dari banyak investor dan mengalokasikannya pada berbagai instrumen pasar uang, seperti deposito, obligasi jangka pendek, dan surat berharga. Hal ini memberikan diversifikasi otomatis pada portofolio investasimu. Nomor 6. Tentukan tujuan menabung. Sebelum menabung, kamu harus menentukan tujuan dari menabung itu sendiri. Untuk apa? Supaya kamu termotivasi untuk konsisten menabung. Sebagai seorang pelajar, tentunya kamu memiliki kebutuhan maupun keinginan. Mungkin, kamu ingin membeli baju, tas, maupun keperluan sekolah. Hal-hal itu bisa dijadikan tujuanmu untuk menabung. Apapun keinginan dan kebutuhanmu, kamu bisa jadikan hal itu sebagai sebuah dorongan atau semangat supaya rajin menabung. Nomor 7. Tentukan nominal yang akan ditabung. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa menabung bisa dilakukan dengan nominal berapapun. Bahkan, dengan uang jajan Rp20.000, kamu bisa menabung. Untuk itu, dari uang jajan Rp20.000, hitunglah uang yang kamu butuhkan sehari-hari. Contohnya, kamu membutuhkan uang Rp5.000 untuk uang transportasi sekolah dan uang Rp10.000 untuk uang makan di sekolah. Berarti kamu memiliki sisa uang sebesar Rp5.000 yang dapat kamu simpan untuk ditabung. Namun, nominal ini tetap harus kamu sesuaikan dengan kebutuhan pribadi, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Dengan demikian, asalkan kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, uang transportasi, dan lainnya, kamu dapat mengalokasikan sebagian dari uang tersebut untuk ditabung. Nomor 8. Membawa bekal dari rumah. Selain mengurangi kegiatan seperti nongkrong, jajan, dan berjalan-jalan, kamu juga bisa untuk mengurangi jajan di luar. Alhasil, uang jajanmu akan tersisa banyak. Kamu bisa membawa sarapan di rumah dan membawa bekal ketika bepergian. Hal ini tentunya bisa mengurangi pengeluaranmu, selain menghemat, kebersihan dan gizi dari makanan juga akan lebih terjamin. Dengan membawa bekal dari rumah, uang Rp10.000 milikmu bisa disisihkan untuk ditabung atau digunakan untuk keperluanmu yang lain. Memang, membawa bekal dari rumah terdengar sebagai tips yang sederhana, tetapi siapa sangka hal ini berdampak besar untuk keuanganmu. Nomor 9. Pikirkan secara matang sebelum membelanjakan uang. Biasanya, banyak orang yang membelanjakan uang tanpa pikir panjang. Sebab, hal itu terjadi ketika seseorang sangat menginginkan untuk membeli suatu hal. Selain itu, terkadang kita juga akan melakukan rasionalisasi terhadap apa yang akan kita beli seperti, tidak apa-apa, aku sangat membutuhkan tempat pensil baru walaupun mahal atau tidak apa-apa, aku mau beli ini. Kan aku masih ada sisa uang. Namun, sebenarnya yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah harga ini masuk akal? Apakah aku benar-benar membutuhkannya?
Atau apakah sebaiknya uang ini aku tabung dahulu supaya bisa membeli hal yang lebih berkualitas? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa membuatmu lebih yakin dengan keputusan yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Hal ini bukan bermaksud bersikap perhitungan terhadap diri sendiri, tetapi justru akan melatih kita untuk mempelajari literasi finansial lebih dalam lagi. Selain memikirkan secara matang sebelum membelanjakan uang, kamu juga bisa mempelajari literasi finansial hingga mengatur keuangan melalui Wise App. Dengan menggunakan Wise, kamu bisa langsung mempraktikkan cara untuk mengatur uang yang baik melalui berbagai fitur di dalamnya. Nomor 10. Mengumpulkan dan menyimpan uang kembalian. Uang kembalian mungkin terlihat sebagai sesuatu yang receh. Namun, jika kamu berniat untuk mengumpulkannya, uang tersebut lama-kelamaan akan banyak. Misalnya, uang kembalian setelah belanja di supermarket dapat kamu gunakan untuk menabung. Kamu bisa menabung keseluruhan uang itu dalam satu waktu atau kamu juga bisa mengumpulkan uang beberapa hari dan baru ditabung. Kesimpulannya, jika menabung sehari 20.000, maka kamu bisa mendapatkan 7,2 juta rupiah dalam setahun. Untuk mencapai target tabungan, kamu harus konsisten mengalokasikan uang ke dana tabungan. Namun, kamu dapat menyesuaikan besaran nominal tabungan agar lebih konsisten dan tidak berat membiasakan diri menabung rutin. Selama rutin menabung, pastikan kamu tidak mengeluarkan uang begitu saja. Setelah uang terkumpul, simpanlah uangnya di rekening khusus dan mengoptimalkan uang tabungan ke instrumen investasi. Jika ingin mengumpulkan uang dalam 1 tahun, maka kamu dapat memilih investasi reksadana pasar uang dengan risiko rendah dan nilainya cenderung selalu naik. Dengan begitu, dana tabunganmu dapat lebih optimal dan lebih cepat mencapai tujuan keuangan.